Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfia Salsabila Hasibuan dengan NIM 0304242073 dari kelas PBI 1 semester 1. Tata bahasa adalah sekumpulan aturan yang membantu kita menggunakan bahasa dengan benar. Dengan menggunakan tata bahasa, kita dapat menyusun kalimat dengan jelas, efektif, dan juga mudah dipahami. Tata bahasa tidak hanya berbicara tentang aturan kaku, tetapi juga membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik. Dalam tata bahasa, ada beberapa bagian penting yang saling melengkapi, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Setiap bagian memiliki perannya masing-masing dalam membantu pemahaman kita terhadap bahasa. Bagian pertama adalah fonologi, yaitu studi tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. Fonologi membantu kita memahami bagaimana bunyi dihasilkan, digabungkan, dan dibedakan satu sama lain. Misalnya, perbedaan antara kata makan dan makan-makan bukan hanya terdengar berbeda, tetapi juga membawa makna yang berbeda. Kata makan berarti aktivitas biasa, sedangkan makan-makan menunjukkan kegiatan makan bersama atau dalam suasana santai atau acara tertentu. Fonologi juga memastikan kita mengucapkan kata-kata dengan cara yang benar sehingga lawan bicara dapat mengerti apa maksud kita. Selanjutnya, ada morfologi yang mempelajari bagaimana kata dibentuk. Morfologi melihat elemen terkecil tersebut dengan kata dengan memiliki makna yang disebut morfem. Contohnya adalah kata bermain. Kata ini terdiri dari morfem atau ber yang menunjukkan adanya suatu aktivitas dan arka kata main yang berarti melakukan sesuatu untuk hiburan. Dengan mempelajari morfologi, kita bisa memahami bagaimana kata-kata baru terbentuk. Misalkan melalui penambahan imbuhan seperti prefiks, sufiks, atau bahkan infiks. Komponen berikutnya adalah sintaksis, yaitu aturan tentang bagaimana kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, atau kalimat yang bermakna. Sintaksis memastikan susunan kata dalam kalimat mengikuti pola yang benar. Misalnya, kalimat "ayah membaca buku" adalah susunan yang tepat, sementara kalimat "buku membaca ayah" tidak sesuai dengan aturan kata bahasa. Dalam sintaksis, kita belajar bagaimana penyusun kata-kata agar pesan yang ingin kita sampaikan jelas dan tidak membingungkan. Dan selanjutnya adalah semantik. Semantik mempelajari makna kata, frasa, atau kalimat baik secara harfiah maupun kiasan. Dalam semantik, kita dapat memahami perbedaan antara makna dan langsung dan makna kontekstual. Contohnya, ungkapan hati-hati di jalan tidak hanya berarti menjaga keselamatan, tetapi juga menunjukkan perhatian kepada orang lain. Semantik membantu kita memahami bagaimana makna yang disampaikan dan ditafsirkan dalam berbagai situasi. Dan terakhir, pragmatik. Pragmatik mempelajari konsep penggunaan bahasa. Pragmatik membantu kita memahami bagaimana makna sebuah kalimat dapat berubah tergantung pada suatu hubungan antara pembicara dan pendengar, serta tujuan komunikasi. Contohnya, bisakah kamu menutup pintu? Pada dasarnya adalah sebuah pertanyaan, tetapi dalam konteks tertentu sebenarnya yang dimaksud adalah permintaan. Dengan memahami pragmatik, kita dapat menggunakan bahasa dengan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Kali ini kita akan membahas tentang tanda baca yang seringkali dianggap sepele, tapi penting untuk tanda baca yang digunakan untuk membantu pembaca memahami maksud tulisan. Dan ada beberapa tanda baca yang sering kita gunakan seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Yuk kita bahas satu persatu. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya,
Saya suka membaca. Koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat. Contohnya, saya membeli anggur, pisang, dan pepaya. Tanda tanya digunakan untuk mempertanyakan hal dalam kalimat. Contohnya, apa yang kamu lakukan hari ini? Tanda seru digunakan untuk menunjukkan perasaan seperti kegembiraan atau perintah. Contohnya, wah, indah sekali pemandangannya. Dan ingat ya guys, jangan menggunakan tanda baca secara berlebihan. Memahami tata bahasa memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tata bahasa, kita dapat meningkatkan kemampuan berbicara, membaca, dan menulis. Sehingga pesan yang kita sampaikan dengan jelas terhindar dari kesalahpahaman. Tata bahasa juga menjadi bahasa penting dalam mempelajari bahasa asing karena setiap bahasa memiliki aturan dan struktur yang unik. Selain itu, tata bahasa juga membantu kita memahami bagaimana bahasa mencerminkan budaya dan cara berpikir masyarakat yang menentukannya. Dengan menguasai tata bahasa, kita tidak hanya memahami aturan formal, tetapi juga belajar menghargai kekayaan bahasa sebagai alat komunikasi dan ekspresi budaya. Thank you.